warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi au kama qala sadaqallahu al-azim. Jamaah rahimahullah, mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Nikmat juga masih alhamdulillah diberikan waktu dan ruang untuk sholat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, wal fuqaha wal muhaddithin wal sirin. Kepada siapa lagi al-ulama il-amilin wal musannifina musadin mujahidin fi sabilillah rabbil alamin, dan kepada kita semua yang disebutnya wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maka kita sama-sama untuk bareng-bareng aja membaca pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La quwwata illa billahi masyaallah. Bismillahi masyaallah, kullu nikmatin faminallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah, la yasul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasifu su'a illallah masyaallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wasaltu nafsi bil hayyil qayyum alladzi la yamutu wa la yafutu abada. Wa dafa'tu an nafsi su'a afin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali muqtahimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimahullah, seperti kita yang telah lalu, kita lanjutkan ke pasal 4 ya. Pasal 4 yaitu pasal fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Kita sebut lagi pasal 4 dalam buku Ta'lim Ta'lim fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Artinya pasal untuk azim itu membesarkan atau mengagungkan ilmu, wa ahlihi dan penyusunnya.
penyusunnya. Kalau didahului adalah i'lam, isinya begini, i'lam bi anna talibal ilmi la yanal ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dzil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadzi wa taqirihi, itu ya. I'lam seperti sebelumnya tadi kita sedikit ada namanya i'lal dan i'rab ya. I'lal itu perubahan kalimat, kalau i'rab itu perubahan akhir kalimat. Nah, kita i'rab dulu ya. I'lam itu namanya fi'il amar bi anna talibal ilmi harfu jarin. Jadi i'lam fi'il amri mabniyun al jasmi wa ala matu jasmihi as-sukunu li'annahu fi'il mutaakhir sahihul akhir wa harfu jarin anna harfu taukid tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Taliba ismuha, namanya isimnya anak. Mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu al-ismul mufrad. Taliba mudhaf, al-ilmi mudhafun ilaih, al-ilmi mudhafun ilaih fi mahalli jarrin wa alamatu jarihi kasratu zahiratun fi akhirih. Nah, dan selanjutnya, nah, itu aja sedikit aja ya, sedikit aja untuk tambahan. Jadi untuk cirinya kita membawa itu, yang lain-lain dengan bahasa yang lain. Nah, kemudian kita pakai sedikit, ada lalnya dan ada atau eratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'dil ilmi wa ahlihi. Pasal 4 adalah mengagungkan ilmu. Ada yang mengagungkan, ada yang menghormati, ada yang apa ya? Yang mengagungkan ya. Ta'zim itu menghargai juga boleh. Seperti orang disuruh di depan, tapi yang disuruh depan nyuruh lagi sama yang lain. Enggak sampai yang di depan. Kenapa kamu ta'ziman? Nah, itu dia menghormati. Tapi hormat juga hurmah juga menghormat. Ini namanya bahasa Arab, tahu banyak-banyak yang sama. Pasal ta'zirul ilmi atau menghormati ilmu wa ahlihi dan penyusunnya. Ahli itu yang punya itu penyusun. Kalau yang punya ilmu ya Allah, tapi penyusunnya wa ahlihi. Bagaimana menerima ilham? Ketahuilah di anna talibal ilmi, sesungguhnya seorang mencari ilmu atau apa ya, pencari ilmu. Jadi murid apa betul? Murid itu udah mencari ilmu. Nah, kalau talib itu ya talib itu santri aja lah, santri. Sesungguhnya nih berarti ada tekanan ya, tekanan bukan hanya talib tapi anna to nah gitu ya. Anna talibal ilmi, sesungguhnya seorang santri mencari ilmu, la yanalul ilma, tidak bakal mendapat. Jangan lupa, tidak bakal dapat ilmu. Gimana kalau dapatnya? Wala tantafi'u bihi, dan tidak akan dapat memetik ilmu. Ganas juga ya. Illa bita'zimil ilmi, kecuali dengan menghargai ilmu, wa ahlihi, dan yang menyusun ilmu. Kalau ahli yang pertama adalah yang menyusun. Nah, yang ahli yang ini adalah siapa yang menyusun? Yang menyusun ulama. Maka disebutnya di dalam ya, yang kitab kuningnya itu wali ulama. Jadi kecuali menghargai ilmu dan menghargai ulama,
Selanjutnya wa ta'zimil ustadzi, dan juga mengagungkan gurunya jangan direcehin, dihargai, wa tauqirihi, dan diagungkan. Jadi guru jangan direndahkan karena gurunya miskin ya, terus kurang dapat penghormatan, itu nggak dapat itu ilmunya, nggak masuk. Kalau masuk juga tidak bermanfaat. Ulangi lagi ya. Ilam, ketahuilah, sesungguhnya santri atau pencari ilmu tidak bakal memperoleh ilmu kecuali, dan tidak juga bakal dapat memetik ilmu kecuali dengan menghargai ilmu, menghargai wahlihi dan ulamanya, wa ta'zimul ustad, dan mengagungkan ustad, wa qurihi, dan mengagungkannya, agung dan agung dan kalimatnya sama, dan membesarkan. Jadi ilmunya juga dihargai, gurunya dihargai, penyusunya dihargai, ya, ulamanya dihargai. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang sempurna. Wa qila ma wasala man wasala illa bi hurmatin illa bil hurmati. Wakila, dan dikisahkan atau diceritakan atau sebagian ulama menyatakan, nah kila banyak artinya, ma wasala, tidak ada keberhasilan, ma wasala, tiada keberhasilan, man wasala illa bil hurmati, kecuali dengan menghormati. Siapa yang menghormati? Ya ilmu, ya menghormati ilmu. Tidak ada keberhasilan dari seseorang kecuali menghormati ilmu. Nah, ilmunya dihormati. Sekarang gimana ya orang cari ilmu tuh? Kadang-kadang nggak dihormati ilmunya. Ada ilmu ya begini-begini aja, nah, itu nggak boleh tuh. Justru yang begini-begini itu nanti bakalnya yang awal-awal itu yang kayaknya ringan, nanti ketika kita makin tinggi yang ringan-ringan kecil itu tetap terbawa. Misalnya ilmu matematika. Ilmu matematika itu tidak jauh dari kali bagi tambah ambil gitu ya. Perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Itu kayaknya begitu-begitu aja, tapi terus sampai ke ke Biro Pusat Statistik yang perhitungan yang ngejelimet itu, nah itu selalu dibawa ilmu kali bagi tambah ambil. Jadi harus dihormati ilmunya. Wa ma sakata man sakata illa bitarkil hurmati wa ta'zim. Kalau tadi tidak ada keberhasilan kecuali keberhasilan dengan menghormati. Demikian juga keburukan. Nah, ini keburukan nih. Wa ma sakata man sakata illa bitarkil hurmati wa ta'zim. Tidak ada kegagalan. Nah, tidak ada kegagalan nih seseorang kecuali bitarkil hurmati wa ta'zimi. Jadi kalau kegagalan itu ya tidak ada, karena kita menghormati selalu dan mengagungkan ilmu. Jadi tidak ada kegagalan. Makanya kalau nyari ilmu disebutnya ya boleh disebut harus bersih, makanannya bersih, minumannya bersih, ucapannya bersih, apalagi itu ya semua bersih, yang dimakan, yang dikonsumsi, pakaiannya, tempatnya, dan didapatnya dengan cara yang bersih. Ada suatu syair begini, syaqautu ila waqi'in su'ahizi farshadani ila tarkil ma'ashi
فأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاشق. Seorang mengadu kepada gurunya, syaqatu ila waqin sulit dalam menghafal. Farsadani, maka guru memberi petunjuk kepada kami ila tarkil ma'asi, supaya meninggalkan maksiat. Nah, jadi harus ditinggalkan maksiat ya. Fa akhbaroni bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asyik. Kami diberi berita bi anna al-ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu nur. Wa nurullahi la yu'ta li'asyik, dan ilmu Allah tidak diberikan kepada orang yang tukang maksiat. Sehingga benar kalau pesantren itu didirikan namanya pesantren atau boarding school. Bahasa mana tuh? Bahasa Sundanya boarding school. Jadi menghindarkan diri sedapat mungkin walaupun masih banyak-banyak yang maksiat. Karena ilmu itu turun. Nah itulah tadi, tidak ada kegagalan kecuali dengan meninggalkan ya. Lanjutnya, waqila, dan sebagian menyatakan al-hurmati khairum minat ta'ah. Al-hurmatu ya khairum minat ta'ati. Al-hurmatu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Khairun khabaruhu marfu'un. Wal marfu' wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Min harfu jarrin at-ta'ati majrurun bi min wa alamatu jarhi al-asratu li annahu ismu mufrad. Dari al-hurmatu, menghormat itu. Nah, jadi begitu tuh bahasa kitabnya. Menghormat itu adalah khairun, lebih baik daripada taat. Khairun hurmah ya, lebih baik daripada taat. Kadang-kadang kita ditanyakan taat dulu ya, taat nggak agamanya? Nah, gitu. Padahal harusnya hurmah ya, hurmah itu menghormati. Ala taro annal insana la yakfuru bil maksiyah. Bahasa Jawa itu begini, ala eling-eling. Eling-eling, taro kamu melihat annal insana, sesungguhnya utawi manusia itu la yakfuru, tidak kafir bil maksiati, dengan maksiat. Tapi bahasa Indonesia ya kumahanya, ala taro, bukankah engkau tahu manusia tidak kufur karena maksiat. Tidak kufur karena maksiat. Yang menjadi kufur gimana? Wa inna ma yakfuru bil istifahiha wa bitarkil hurmah. Jadi kalau orang itu masih maksiat, belum sampai kufur, ya dosa aja, dosa. Tapi dosa juga jangan diringan-ringankan. Dosa sedikit-sedikit lama-lama banyak, jangan diringankan. Tetap kita hindari maksiat. La yakfuru, tidak kufur bi maksiati, sebab maksiat. Tetapi bagaimana yang menjadi dosa besar atau kufur? Wa inna ma yakfuru bil istighfafiha wa bitarkil hurmah. Hormatlah gitu. Bahwasanya yang menjadi kufur karena meringankan atau tidak menghargai perintah Allah atau perintah, dan meninggalkan menghormati orang. Misalnya begini, kita nggak puasa. Kenapa puasa?
Aduh wah, kalau puasa aja nggak kuat, soalnya kita biasa pagi-pagi ngopi, nggak ngopi, tengah hari teh tubruk, nggak minum teh tubruk, merokok nggak boleh merokok, itu namanya masih maksiat Pak, masih maksiat, jadi nggak sampai kufur, nggak sampai kufur. Tetapi kenapa nggak puasa? Alah puasa yang puasa aja sama susah-susah juga kan gitu. Nah itu namanya meringankan perintah Allah dan bitarkil maksiat, bitaril humah, dan meninggalkan siapa yang memerintah puasa. Misalnya itu yang agama. Jadi kalau sudah meringankan ya perintah Allah atau perintah agama dan meninggalkan perintah agama, yaitu sudah termasuk kufur. Naudzubillah. Lanjutnya wa min ta'zimil ilmi, dan sebagian dari mengagungkan ilmu adalah ta'zimul muallimi, mengagungkan, menghargai, membesarkan, menghormati guru. Kita punya guru, ya Allah. Kalau nggak ada guru kita bisa ngitung nggak ya? 1, 2, 3, 4, 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 2, 4. Nah, 2 kali 2, 1 kali 4. Itu dari guru tuh. Bukan dari malaikat. Dari guru ya, dari guru. Ya guru itu siapa aja? Ini guru yang terdekat adalah ibu. Di samping ibu bapak itu dia guru. Jadi sebagian dari mengagungkan ilmu adalah harus mengagungkan atau menghargai guru. Guru di dalam buku itu banyak, mudaris juga guru, ustaz guru, muallim juga guru. Ya, tapi nanti dipilah-pilahnya di ilmu balaghah. Jadi menghargai guru. Kita tahu namanya sahabat yang 4 itu siapa tuh? Sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Ana abduman allabani harfan wahidan. Jadi sahabat Ali menyatakan seperti itu. Saya adalah seorang hamba, dijadikan seorang hamba ya. Hamba itu di dalam bahasa Arab itu waktu itu namanya hamba itu apa tuh, orang yang dibeli itu apa namanya itu? Budak. Tapi ini nggak sampai budak. Sahabat Ali karbollah aja menyatakan anak abdun, saya seorang hamba. Hamba siapa? Orang man alamani harfan wahidan, orang yang ngajarku ilmu 1 huruf. 1 huruf. Kita kadang-kadang ngajar sampai bisa 19 huruf. Sekali ucap kita ngajarin 19 huruf. Tapi sahabat Ali menyatakan saya jadi hamba-nya seorang yang mengajarkan saya 1 huruf. Mahal banget ya, mahal banget. Coba aja kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, katanya itu 19 huruf. Tapi kalau bi itu namanya 1 huruf. Nah, sahabat Ali itu orang dengan 1 huruf aja dianggap guru tuh. 1 huruf dianggap guru. Bahkan begini sahabat Ali itu dalam sejarahnya. Jadi 1 huruf ya. Insya Allah kalau itu guru mengajarkan 1 huruf, terus saya dijual sama dulu kan ada jualan orang ya dulu. Kalau saya diajari 1 huruf, kata sahabat Ali, kemudian saya jual, saya siap dijual. Saking mahalnya ilmu. Wa ataqo. Dan kalau saya punya apa tadi,
hamba, ya hamba sahaya itu yang orang yang dia dalam dulu kita sampaikan lagi bahwa orang itu dijual beli. Nah kalau saya punya pembantu yang sudah milik kita, kemudian orang mengatakan satu huruf, kalau pembantu itu harus dimerdekakan, saya merdekakan. Mahal zaman dulu itu namanya pembantu itu. Nah, hamba itu ya. Jadi siap dirinya dijual, kalau diminta pembantunya diambil atau dimerdekakan, udah siap dimerdekakan. Masih lanjut. Wa isya'a itaraqqa. Kalau perlu saya dijadikan hamba orang. Itu siap tuh untuk mengajarkan satu huruf. Subhanallah, mahal banget satu huruf. Ternyata satu huruf itu akan membawa kita suatu kehidupan yang sejahtera fi dunya wal akhirah. Dalam suatu begini di apa tuh Pak, di buku Duratun Nasihin ya, di Duratun Nasihin begini, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka Allah kasih kebaikan, satu kebaikan, satu huruf. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, tiap-tiap satu kebaikan dikalikan 10. Jadi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf, berarti dapat 19 kebaikan, dikalikan 10 berarti 190 kebaikan. Itu baru baca Bismillah. Bagaimana dengan baca Qulhu, Yasin? Makanya sahabat Ali menghargai orang yang mengajarkan satu huruf. Masih ada suatu wa unsitu fi dzalika syi'ra. Ada sebuah nasid itu apa tuh? Lagu apa ya? Ala nasidaria itu lagu ya. Nasid itu ya bentuk ya sama dengan syair atau prosa gitu. Orang Arab namanya nasid. Berbunyi sebagai berikut. Ra'aitu ahaqqal ilmi haqqal mu'allimi. Aduh, suaranya enak banget nih. Biasa tampil di istana. Wa ujabahu hizun ala kulli muslimi. Ulang lagi. Ra'aitu ahaqqal ilmi haqqal mu'allimi wa ujabahu hizun ala kulli muslimi. Laqad haqqu ayyuhda ilaihi karamatan litalimi harfin wahidin alfu dirhamin. Itu nasid yang disajikan kepada orang tersebut. Artinya bagaimana satu persatu. Ra'aitu, saya berpendapat, haqqul mu'allimi, haknya seorang guru, ahaqqul ilmi itu lebih berhak, lebih hakiki yang memberi ilmu. Wajabahu, dan wajib bagi seseorang, ala kulli muslimin, setiap muslim, hifdzun, menjaga ilmu. Artinya menjaga itu dihafalin, kalau sudah hafal jangan hilang. Jadi saya berpendapat, kalau pendapatnya sahabat Ali itu disebutnya begini, sahabat Ali itu
gudangnya ilmu, dan Nabi itu pintunya ilmu. Jadi artinya bukan si nomor 2 urut-urut, tapi disebutnya gudangnya ilmu itu sahabat Ali. Padahal itu ketika ngomong begitu itu sahabat Ali masih muda. Banyak sahabat-sahabat yang populer yang empat itu ya sudah tua-tua. Tapi yang cerdas adalah disebutnya sahabat Ali. Jadi sahabat Ali berpendapat itu boleh dijadikan pegangan, boleh. Jadi sahabat berpendapat, saya berpendapat haknya seorang guru adalah hakiki. Jadi yang paling hak itu guru. Dan saya wajib atau diwajibkan kepada semua, termasuk saya, ala kulli muslim, semua orang muslim, kulli itu sebagai semua orang muslim untuk menjaga ilmu. Masya Allah, kita kadang-kadang udah tua nih, belajar ilmu. Udah tua tuh lagi tua tuh. Belajar ilmu. Ketika duduk, Ustadz ngomong bisa kayaknya ya, bisa. Oh iya bisa. Gurunya nggak ada. Pak, tadi pulangnya agak lambat. Iya, ngaji dulu. Ngaji apa Pak? Lupa tuh. Nah, itu kurang menjaga. Banyak jaga. Ya. Lanjutnya. Laqad haqqo ayyuda ilaihi karamatan lita'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Ini mahal banget. Tadi dibilang apa tuh? Satu ilmu bisa siap untuk jadi, kalau saya dijadikan budak, sahabat Ali siap. Kalau saya punya budak sudah merdekakan, saya merdekakan. Kalau saja saya untuk untuk menjadi budak atau memerdekakan budak, atau tiga menjual, dijual, siap semuanya. Rupanya ada besar. Lakot sungguh hak karomatan yang mulia pada guru ayyuhda ilaih, untuk diberikan petunjuk, yang memberikan petunjuk. Siapa yang menimbulkan hidayah? Hidayah itu petunjuk ya. Kita hidayah aja biar lebih islami. Siapa yang berhak dihormati untuk diberikan hidayah? Li ta'limi harfin, yang mengajarkan satu huruf. Yang perlu diberikan hidayah dan karomah adalah kepada siapa? Li ta'limi harfin wahidin, pada orang yang mengajarkan satu huruf. Itu mengajarkan soal langsung banyak ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Berapa huruf tuh? Waduh, banyak-banyak. Satu huruf aja udah diusulkan dari karomah dan hidayah. Dan kalau suruh nebus, harfi wahidin, satu huruf satu atau satu huruf, alfu dirhamin, seharga 1000 dirham. Saya nggak tahu 1 dirham itu berapa rupiah. Kalau real itu 3.000 ya. 3.000 ya real ya. 30.000 apa 3.000? 3.300. Ya kalau mahalnya nggak apa-apa, cuma ngitung. Ini tiap satu huruf dinilai oleh sahabat Ali adalah berani untuk membayar 1000 dirham. Betapa berharganya huruf-huruf Al-Quran. Jadi harus menghargai ilmu. Ini judulnya kan menghargai ilmu dan gurunya.
fa inna man 'allamaka harfan, bahwasanya atau sesungguhnya orang yang ngajar satu huruf mimma yahtaju ilaihi fiddin, yang dibutuhkan untuk agama. Jangan pinter untuk berdebat, Allah, pinter untuk berdebat untuk kebutuhan agama. Yahtaju ilaihi fiddin, untuk kebutuhan agama. Jadi nyari ilmu untuk kebutuhan agama. Insya Allah kalau sholat sih udah pada bisa, mau baca Fatihah, mau baca surat-surat di spendek, itu berapa huruf tuh, kalau masing-masing huruf 1000 dirham, wah udah banyak kantongan ngirim, bisa sobek tuh kantongin dirham. Siapa yang menjadi guru? Nah, fahuwa abuka, yaitu bapakmu. Ini bapaknya boro-boro ngajarin satu huruf, bisanya ngomelin dulu, suruh ngaji, bapaknya nggak ngaji. Suruh masuk waktu ke masjid, bapaknya yang nggak. Jadi, ya gitu ya. Gitu. Ini selanjutnya ada cerita aja ke bawahnya, itu cerita-cerita sejarah yang berkaitan dengan guru. Wa kana ustadzuna asy-syekh Imam Sabiduddin As-Siraji rahimahullah taala yaqulu, ada katanya begini, ustadz saya Syekh imam besar. Nah, Syekh Imam itu imam besar. Kalau sini imam besarnya siapa ya? Nah, sebagai Habib Rizik. Namanya Sabiduddin As-Siraji, dari daerah Siraji, nggak tahu di mana di Siraji itu, tapi yang jelas nggak di Sunter. Jadi ustaz saya namanya imam besar, namanya Sabiduddin As-Siraji rahimahullah. Dia pesan beberapa guru besar rahimahullah, man arada ayakuna ibnuhu aliman, barang siapa yang menghendaki ayakuna ibnuhu aliman, menghendaki anaknya menjadi alim. Oh, ada alim tuh. Kita kadang-kadang nggak mimpi jadi anak alim. Kenapa nggak mimpi ya? Mimpi aja enggak, disuruhnya anak apa tuh? Fayambaghi, maka di bahasa Jawanya itu fayambaghi, maka seyogyanya. Bahasa Indonesia apa ya? Fayambaghi seyogyanya. Bahasa Indonesia itu ya sepatutnya. Fayambaghi, maka sepatutnya ar-ra'iyal ghuraba amnal fuqaha'i, maka sepatutnya untuk berbakti kepada ahli fikih. Jadi ada ahli syariah, ada ahli fikih. Kalau syariah itu berkaitan dengan hukum ya hukum juga. Hukum syar'i yang berkaitan dengan itu. Kalau fuqaha itu berkaitan dengan ibadah. Tapi bagaimana? Ya berjalan bareng. Dari ahli fuqaha dan ahli syariah itu bareng. Jadi begini, seyogyanya untuk kamu untuk berbakti kepada ahli fikih. Ahli fikihnya yang bagaimana tuh? Yang ghuraba'u, dia ahli ilmu fikih tapi pendatang. Nah, zaman dulu kalau pendatang tuh nggak punya kerjaan, bahkan makannya bisa jadi hanya 1 kali sehari, belum tentu kenyang. Dulu kalau namanya pengembara itu kurang mangan ya. Kurang mangan ini bahasa mana nih? Bahasa Eropa.
makanya disuruh urus kepada orang-orang yang kurang mangan. Padahal orangnya pintar. Bukan hanya disuruh berbakti, apanya, bentuknya apa? Wa yukrimuhum, dan memuliakan apa tadi, al-ghuraba. Yang apa tuh? Al-ghuraba itu pendatang, disebutnya bahasa lumrah di sini itu pengungsi atau eksodus, apa eksodus tuh, memisahkan diri atau melarikan diri, mengungsi lah, mengungsi. Tapi orang-orang pintar, orang-orang itu harus yukrimuhum, harus kalian menghormati mereka. Wa yutiyahum, dan diaturi itu misalnya begini, mengapa makan, jangan makan nih dilempar-lemparin, nggak boleh, yang sopan lah. Wa yutiyahum, wa yu'adzimuhum, dan juga diagungkan, dihormati. Lanjutnya wa yutiyahum syai'an, juga di apa tuh, diuai itu apa ya? Ini banyak bahasa Sunda, banyak bahasa Jawa nih. Dulu gurunya orang Jawa. Fa in lam yakun ibnuhu aliman, kalau saja ternyata tidak ada anaknya tidak alim, ya yakunu hafiduhu alima, mudah-mudahan sampai ke cucu jadi orang alim. Jadi jangan putus asa kalau anak kita kurang alim, kita mengharapkan cucu kita jadi orang alim. Namanya wa uladana wa dzurriyyatina, anak-anak kami, dan dzurriyyah itu artinya di bawah anak. Tapi waktunya udah habis ya. Alhamdulillah, demikian saja. Mudah-mudahan walaupun tidak habis, kita bersambung lagi untuk kesempatan datang. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.